warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dipertemukan kembali dengan bulan penuh rahmat, bulan suci Ramadan, dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Sungguh suatu nikmat yang luar biasa. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhirul zaman, Nabi yang menjadi panutan seluruh umat muslim di dunia, dan yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok di yaumil akhir. Jamaah rahimakumullah, Ramadan merupakan bulan yang penuh hikmah, penuh ampunan, dan penuh berkah. Di bulan Ramadan, doa-doa kita insya Allah akan dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari sebagai umat muslim sudah seharusnya kita berdoa untuk segala hal kebaikan, untuk diri kita dan juga untuk keluarga dan juga untuk semuanya. Salah satu doa yang sering kita panjatkan adalah kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surganya Allah merindukan orang-orang yang masuk ke dalam kategori orang-orang yang terpilih. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit mengulas tentang golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar, talil Qur'an, wa hafidhil lisan, wa mu'imul ji'an, wa sha'imi fi syahri Ramadan. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, talil Qur'an, yaitu orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, hafidhil lisan, yaitu orang-orang yang pandai menjaga lisannya. Kemudian yang ketiga, orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mu'imul ji'an, yaitu orang-orang yang memberi makan untuk orang-orang yang lapar. Dan yang golongan yang keempat, orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wasoimi fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Untuk kategori yang pertama, orang-orang yang dirindukan surga, orang yang suka membaca Al-Quran, talil Quran, adalah orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai bacaan setiap hari, sebagai tuntunan dalam semua segi kehidupannya. Al-Quran tidak hanya dijadikan sebagai hiasan rumah saja, akan tetapi Al-Quran digunakan untuk menghiasi rumah dengan dibaca dan diamalkan apa yang ada di dalam kandungan Al-Quran tersebut. Sungguh, orang yang gemar membaca Al-Quran, hatinya akan tenang, hidupnya akan damai, dan insya Allah keberkahan akan dilimpahkan Allah untuk dia dan keluarganya. Semoga kita termasuk orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Kemudian golongan yang kedua, orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hafidhil lisan, yaitu orang-orang yang bisa menjaga lisannya. Orang yang pandai menjaga lisannya tidak akan menyakiti hati dan perasaan orang lain, tidak akan menghujat, tidak akan mencaci maki, dan dia selalu bertutur dengan sopan, santun, dan juga segala sesuatu yang dia ucapkan berdasarkan hati nurani dan berdasarkan keislaman yang ada pada dirinya.
menjaga lisan itu sesuatu yang sangat penting, karena permasalahan biasanya berawal dari tutur kata yang kurang berkenan di hati orang lain. Untuk itu, sebagai seorang mukmin, kita harus bisa menjaga lisan kita. Ada pepatah yang mengatakan bahwa as-salamatu insan lil hafidhil lisan. Jadi, selamatnya orang-orang itu, selamatnya manusia itu berdasarkan bagaimana dia mengatur lisannya. Kita harus menjaga lisan kita agar kita bisa berkomunikasi baik dengan orang lain, agar tidak terjadi konflik dengan orang lain, dan agar kita masuk ke dalam kategori orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian golongan ketiga, orang-orang yang masuk ke dalam surga yang dirindukan surga adalah orang-orang yang suka memberi makan orang-orang yang lapar. Bulan Ramadan mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama. Kita harus berbagi dengan sesama, memberi makan orang-orang yang membutuhkan sebagai wujud syukur kita atas karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan bagaimana kehidupan saudara kita yang tidak bisa makan 3 kali seperti kita, yang tidak bisa memenuhi kehidupannya seperti kita. Bayangkan, kita harus bersyukur dan kita harus menginfakkan sebagian rezeki kita untuk orang-orang yang membutuhkan, terutama di bulan Ramadan seperti sekarang ini. Karena bulan Ramadan itu pahala yang kita dapatkan berlipat ganda. Jadi Allah sangat menganjurkan kita untuk berbagi, berbuat baik terhadap sesama. Berbagi baik itu harta, makanan, buah-buahan, minuman, dan yang lain sebagainya. Kemudian golongan orang yang keempat yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah menggolongkan kita ke dalam orang mukmin dan kita diberikan kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti orang-orang sebelum kamu, agar mereka bertakwa, supaya kamu bertakwa." Jadi, orang yang berpuasa adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya, nafsu untuk marah, nafsu untuk ghibah atau menggunjing, dan nafsu-nafsu yang lainnya. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Untuk itu, kita sebagai umat muslim, kita sebagai orang mukmin harus menjaga perilaku kita agar kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang dirindukan surga. Jamaah rahimakumullah, demikian yang saya sampaikan. Jadi ada 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Yang pertama adalah orang yang gemar membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang bisa menjaga lisannya. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang memberi makan orang-orang yang lapar atau orang-orang yang suka berbagi. Dan kemudian golongan yang keempat adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.